Halo, pada materi pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang fungsi linier dan penerapannya tentang mata kuliah Matematika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Bayu Putra Pratama dengan NPM 2341192 dari Program Studi Manajemen Bisnis. Apa sih fungsi linier itu? Nah, teman-teman harus mengetahui nih bahwasannya fungsi linier itu adalah fungsi yang terdapat antara variabel input atau X dan juga variabel output yaitu Y. Nah, mereka ini saling berpengaruh untuk melakukan perubahan. Dan bentuk umum dari rumus juga itu ada Y sama dengan MX dikalikan B. Bahwasannya M adalah koefisien kemiringan atau gradiennya dan B merupakan konstanta Y-interceptnya. Nah, jadi teman-teman jangan lupakan rumus umumnya ya, agar bisa mengerjakan tentang persoalan dari fungsi linier. Penerapannya dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Penerapannya kita bagi 3 konsentrasi yang akan dibahas. Yang pertama ada biaya produksi, kemudian ada pendapatan dan laba, dan terakhir adalah manajemen persediaan. Nah, biaya produksi itu apa? Biaya produksi itu umumnya dibagi 2 nih. Ada biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Nah, ini juga fungsi linier ini digunakan untuk menggambarkan nih antara hubungan jumlah produksi dan juga biayanya. Jadi dalam biaya produksi ini mempunyai 2 yang harus teman-teman ketahui. Ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Oke, untuk contohnya sendiri, pertama kita membahas tentang toko roti yang menghasilkan roti dengan biaya tetap produksi sebesar 2.500.000 per bulan. Kemudian ada biaya variabel per rotinya itu 1.500. Jika roti tersebut memproduksi 2.000 roti dalam sebulan, kita ditanya nih berapa total biaya produksinya. Jawabannya ada di video berikut ini. Halo semuanya, di sini saya akan membahas soal yang pertama, yaitu biaya produksi. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya biaya produksi ketika 2.000 roti diproduksi. Kemudian di sini kita juga diketahui adanya biaya tetap yaitu 2.500.000 dan juga biaya variabelnya atau per rotinya itu 1.500 dalam penjualannya. Oke, pertama kita masukkan dulu terlebih dahulu rumusnya. Ada total biaya produksi Nah, itu rumusnya adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel kemudian dikalikan dengan jumlah rotinya yang dibutuhkan. Nah, kemudian total biaya produksinya sudah kita ketahui nih, atau C-nya ya. C-nya adalah 2.000. Kita disuruh mengetahui C2000 itu berapa sih gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan saja. Ada 2.500.000 ditambahkan dengan 1.500 kemudian dikalikan dengan 2.000. Karena perkalian didahulukan, maka kita kalikan terlebih dahulu. Jadi 2.500.000 ditambah dengan 1.500 kali 2.000 itu 3 juta. Kemudian C2000 nya atau total biaya produksi yang kita dapatkan adalah 5.500.000. Jangan lupa kita kasih RP nya. Nah, ini dia biaya produksi yang dibutuhkan
jika kita membuat 2000 roti dan kita ingin mengetahui nih berapa sih kira-kira total dari biaya produksinya, seperti itu. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya pendapatan dan laba. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima dari penjualan ataupun sumber lainnya. Sementara laba adalah selisih dari pendapatan dan juga biaya. Dan dia juga mencerminkan nih keuntungan bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaannya. Sedangkan laba juga dibagi dengan beberapa jenis. Ada laba kotor, laba operasional, ada laba bersih. Laba kotor itu kayak gross profit, kemudian laba operasional itu atau operating profit, dan laba bersih atau net profit. Jadi teman-teman juga harus memahami pendapatan dan laba itu apa ya. Jadi pendapatan dan laba itu beda. Kemudian untuk contohnya itu adalah penjual keripik kaca menjual keripik-keripik dengan harga 10.000 per bungkusnya. Kemudian biaya produksinya, kemasan, dan juga bahan-bahan itu 7.000 per bungkus. Selain itu penjualannya juga biaya tetap bulanannya 200.000 untuk menyewa stand di pasar. Kita ditanya adalah berapa laba bersih jika keripik berhasil menjual 95 bungkus dalam sebulannya. Nah, kita ditanya nih berapa sih jika berhasil menjual 95 bungkus untuk laba bersihnya, atau yang tidak mencakup tentang bahan-bahan ataupun kemasan gitu ya. Jawabannya ada di video berikut ini. Halo semuanya, pada kali ini kita akan menghitung laba bersih dari suatu penjualan, yaitu penjualan keripik. Di sini sudah kita ketahui bahwasannya harga per bungkusnya itu adalah 10.000. Kemudian ada biaya produksinya itu adalah 7.000 dan biaya tetap bulanannya ada 200.000 serta jumlah keripik terjual itu ada 95 bungkus. Nah, sebut saja di sini kita langsung ke rumus yaitu LX. Nah, L itu apa sih? L itu adalah fungsi linear untuk laba bersih. Sedangkan X itu adalah jumlah keripik yang dijual. Nah, kemudian sama dengan ada harga per bungkus dikurangkan dengan biaya produksinya. Kemudian kita kalikan dengan jumlah keripik terjual. Kemudian dikurangkan dengan biaya tetapan per bulan, tetap bulanan. Nah, setelah itu langsung saja kita masukkan, karena tadi X-nya sudah diketahui yaitu 95. Nah, harga per bungkusnya berapa? Harga per bungkusnya yaitu 10.000. Kemudian dikurangkan dengan 7.000. Kemudian dikali dengan 95 dikurang 200.000. Nah, kemudian kita hitung saja. 1000 dikurangkan dengan 7.000 yaitu 3.000. Dikali dengan 95 dikurang dengan 200.000. Nah, L 95 nya berapa? 3.000 dikalikan dengan 95 285, berarti Rp 285. Ini dikurang dengan Rp 200.000. Jangan lupa satuannya, dia menggunakan Rp. Kemudian L95 berarti 285 dikurangkan dengan 200, hasilnya adalah 85.000. Ini dia hasilnya.
Jadi kita dapat mengetahui laba bersih dari kita menjual sebuah keripik dengan 95 bungkus dan juga dengan tetapan bulanan 200.000 serta perbungkusnya itu 10.000 dan biaya produksinya 7.000, itu kita dapatkan laba bersih sekitar 85.000. Lanjut ke pembahasan yang terakhir adalah manajemen persediaan. Manajemen persediaan itu mencakup tentang proses perencanaan, kemudian pengawasan, pengendalian jumlah barang atau bahan yang disimpan dalam suatu perusahaan ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya agar persediaan selalu sedia dengan jumlah yang cukup dan juga memenuhi kebutuhan operasional dari perusahaan tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi pokoknya dia membahas tentang kesediaan barang. Kesediaan barang. Untuk memahami lebih lanjut, pastinya kita akan membahas dalam soal berikut ini. Nah, contohnya adalah sebuah rumah makan membutuhkan pasokan daging nih untuk membuat rendang. Mereka memperoleh harganya itu 150.000 per kilonya dan menghabiskan rata-rata 15 kg. Jika pengiriman pasokan daging setiap 4 hari sekali, berapa kilogram daging yang sebaiknya disimpan setiap waktu pengiriman untuk menghindari kekurangan persediaan? Nah, soal ini sebenarnya mudah sekali teman-teman, tapi kita harus bisa mengikuti prosesnya dengan melakukan rumusnya. Seperti itu ya. Jawaban di video berikut ini. Semuanya, pada kali ini saya akan menjawab soal tentang persediaan suatu barang. Nah, di sini kita ketahui bahwasannya jumlah kilogram per harian itu terdapat 15 kilo. Kemudian jumlah hari pengirimannya adalah setiap 4 hari. Kita mengetahui juga bahwasannya setiap 1 kilogram itu biaya per kilonya sekitar 150.000. Nah, karena di sini kita akan menghitung suatu ketersediaan ya. Jadi, ketika waktu pengirimannya setiap 4 hari sekali, maka rata-rata konsumsinya itu adalah 15 kilo. Jumlah yang sebaiknya dipesan. Nah, jadi kita mempunyai X atau jumlah yang dipesan pengiriman. Jadi X sama dengan jumlah kilogram harian dikalikan dengan jumlah hari. Jumlah hari antara pengiriman. Nah, berarti kita dapat mengetahui bahwasannya X adalah 15 kg per hari dikalikan dengan 4 hari per pengiriman. Nah, kita dapat ketahui bahwasannya X-nya didapat 60 kg. Jadi, memesan 60 kg setiap pengiriman adalah salah satu perhitungannya atau hasilnya. Hal ini dipergunakan agar menghindari kekurangan persediaan atau stok dalam toko tersebut. Next, yaitu kesimpulannya. Fungsi linier adalah fungsi yang terdapat variabel X dan juga variabel Y, yaitu saling mempengaruhi. Kemudian pada kesempatan kali ini kita dapat nih mampu memahami penerapan ilmu ekonomi dan bisnis seperti biaya produksi, pendapatan, laba, manajemen persediaan, dan juga contoh-contohnya serta solusi pada soal tersebut. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang semua yang sudah dibahas pada kali ini, sehingga teman-teman dapat menjadikan bekal. Thank you so much.